Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Adit Sayuti di channel Adit Sayuti Melaku-Melaku. Setelah kemarin sampai sini naik Harapan Jaya dari Jakarta itu pagi, dan sorenya aku ikut acara santunan. Selesainya kan malam, nggak mungkin aku langsung lanjut perjalanan lagi. Disarankan sama teman untuk nginep di sini. Nah, alamatnya sendiri ada di Jalan Suparjan Mangunwijoyo di Maps itu. Dan ini dilewati oleh bis akap maupun AKDP. Jadi termasuk jalur rame ya. Dan hotel ini kelihatannya biasa banget yo. Dari luar tuh biasa banget. Terus ini ada bangunan yang kayak belum jadi. Yang aslinya ini menurut ownernya itu sebenarnya bangunan hotel juga, tapi pas pembangunannya itu sebelum pandemi. Nah, dilalai pas pandemi ini belum selesai, akhirnya terhenti proyek pembangunannya sampai sekarang. Untuk parkirannya sendiri lumayan luas ya. Terus ada parkiran motor juga di sini. Sekarang kita masuk yuk, kita masuk. Kalau konsepnya sih kayak natural gimana gitu ya. Tapi ini buatan semua. Namanya Coconut. Bayanganku sih koyok Hawaii gitu sih. Bayanganku ya Hawaii atau pantai-pantai gitulah. Tapi nggak tahu konsep sebenarnya ini seperti apa, karena ownernya semalam pas tak tanyain konsepnya mengalir sih mas. Aku lagi pengen ini tak giniin, aku lagi pengen ini tak giniin, kayak gitu. Di bagian depan ada tulisan Coconut, kemudian ada pajangan dua motor klasik, yang satu Vespa Super, yang satu Honda CB. Nah, meskipun hotel ini tampaknya biasa aja, tapi ada sesuatu yang spesial atau hanya satu-satunya di kota Kediri ini yang dipunyai sama hotel ini dan nggak dipunyai sama hotel lain. Seperti umumnya hotel-hotel yang lain, paling depan ini adalah resepsionis. Kemudian ada ruang tunggunya di sana. Di belakang resepsionis ada office. Terus terdiri dari 2 lantai. Ada 28 kamar yang konvensional atau kamar standar dan 18 kamar spesial. Kalau di kota-kota lain mungkin sudah ada, tapi kalau di Kediri ini masih satu-satunya. Nah, selain fasilitas kamar, ini ada yang lucu sih, menurutku lucu ya, lucu. Ini adalah kolam renang. Tak pikir tadi ini kolam ikan, tapi ternyata ini adalah kolam renang. Ada tulisannya Coconut, kolam renang. Tenang, ini kolam renang beneran, ini kolam renang loh. Delok ya, lihat ya. Lah. Kolam renangnya itu enggak ke bawah. Maksudnya enggak yang ke bawah gitu. Biasanya kan kalau di hotel-hotel kan kolam renangnya tidak bikin jugangan. Apa sih? Ya kolam ke bawah, tapi kalau ini kolamnya ke atas. Menurut ownernya kenapa dibikin seperti ini? Karena jagani kalau ada anak-anak gitu yang berlari-larian di sekitaran sini, biar nggak nyemplung ke dalam kolam renangnya. Maksudnya nggak nyemplung, maksudnya nggak kecemplung dengan tidak sengaja itu loh. Makanya dibikin agak naik. Nah, terus masuk kolam renangnya dari mana? Kalau pengen berenang dari sini di belakang. Set. Nah, di sini ada tangganya ya. Di sini ada tangga untuk naik menuju ke kolam renangnya. Kalau mau berenang, mau kungkum dan lain sebagainya, naiknya dari sini, bukan dari samping-samping. Seperti itu. Nah, terus di bagian paling belakangnya ini ada kayak semacam taman gitu ya, taman. Ada buat nongkrong-nongkrong di sana tuh. Oke, dan sekarang kita langsung melihat kamarnya yuk. Seperti apa kamar di Coconut Hotel Kediri ini. Kita masuk kamar yang pertama. Ini adalah kamar yang deluxe AC. Termahalnya di sini ya, termahalnya di sini. 280.000. Ada bed
Terus ini kayak tempat apa jenenge tas dan lain sebagainya, itu gantungan baju. Terus di sini ada tempat naruh-naruh barang-barang juga, kayak HP, dompet dan lain sebagainya lah. Terus ada amenitisnya, biasanya ditaruh sini juga. Terus ada TV di sini, TV, AC. Terus dan ini adalah kamar mandinya. Ya standar lah, tapi bersih sih. WC-nya WC jongkok. Terus untuk shower ini ada air panas, ada air dingin. Nah, untuk di Coconut Hotel ini akses masuk kamarnya juga sudah pakai kartu. Nah, ini kamarnya lebih kecil dikit sih, sama sih rata-rata, fasilitasnya sama. Dan kamar mandinya, kamar mandinya lumayan lebih cakep ini, yang ini ada wastafel, ini panas dingin, terus toilet duduk. Untuk kelasnya yang ini standar plus ya, standar plus. Tak pikir ini apa, jadi kayak metungul gitu, ada bolong-bolongnya. Ini adalah AC-nya. Jadi dia AC-nya sharing dengan kamar yang lain. Jadi untuk hotel ini ada beberapa kelas kamar ya. Yang standar fan itu pakai kipas angin. Kemudian standar AC itu pakai AC, kamarnya standar. Terus standar AC plus itu ada wastafelnya tadi. Tapi yang dua, yang standar AC sama standar AC plus itu AC-nya sharing ya, sharing dengan kamar yang lain. Kayak sentral gitulah AC-nya. Nah, untuk fasilitas lainnya di lantai 2 ini ada semacam ruang makan ya. Jadi ini untuk makan atau misalnya mau kongko-kongko nongkrong di lantai 2 ini. Nggak banyak sih, tapi mencukupi lah untuk kamar sebanyak ini. Dan di belakang itu juga ada ruangan seperti ini juga untuk makan dan nongkrong-nongkrong lah. Nah, sampailah sekarang kita di kamar yang spesial di Coconut Kediri ini. Bentuknya adalah kapsul, box-box gitu ya. Ada 18 kamar atau 18 ruangan di sini. Dan aku semalam nginepnya atau tidurnya itu di sini. Nih, ini adalah ruanganku atau kamarku. Untuk harganya yang di sini ini 120.000 kalau hari-hari biasa. Kalau high season itu di 150.000. Wow, berantakan ya. Kok barang-barangnya di sini emang nggak ada lokernya di sini? Ada lokernya. Nanti tak tunjukin lokernya ada di mana. Tapi ini tak bahas untuk ruangannya ini dulu. Semalam pas masuk kamarnya itu langsung dapat air mineral, terus ini peralatan gosok gigi. Sabunnya enggak, karena sabunnya ada di kamar mandinya. Terus kamar mandinya di mana juga nanti ditunjukin. Nah, terus di sini juga pakai kartu di masing-masing ruangannya. Jadi masing-masing ruangan ini dipakein kartu sendiri-sendiri. Dimasukkan dan nanti baru bisa nyala. Ada suara apa itu?
Ini adalah suara fan dari sini. Nah, ini ada fan-nya. Kok pakai kipas gini? Emang di sini nggak pakai AC? Pakai. Tuh AC-nya. Jadi di sini nih ruangannya dingin banget. Dingin banget, ada AC-nya. Jadi mungkin ya untuk mengalirkan hawa dingin yang ada di ruangan ini pakai fan yang ada di sini. Jadi diserap ke sini, masukkan ke sini. Ke dalam maksudnya, ke sini. Gitu. Terus untuk sistem kartunya sendiri ini unik ya. Unik itu jadi di masing-masing kamar, masing-masing ruangan ini, masing-masing box ini, kalau udah jam 12 otomatis, jadi waktunya check out otomatis mati, kecuali untuk bookingnya beberapa hari di sini. Kalau bookingnya sehari aja, nanti pas jam 12 pas jam check out ini akan mati secara otomatis. Di sini ada gantungan baju, lampunya pakai LED. Terus ada cas HP di sini. Cas HP pas di dekat kepala, ini kalau tidur gini HP tinggal ngecas. Ada wifi juga, kasih password sama roomnya tuh. Nah, kurang lebih seperti inilah kalau kita tidur di model kapsul. Kayak tidur di bagasi bis yang SHD. Untuk yang kapsulnya atau kamarnya di atas, naiknya pakai tangga ini. Nah, disediakan tangga. Kita coba naik yuk. Lumayan juga ya. Aduh. Makanya kemarin aku mumpung nggak ada yang nempatin atau kosong, aku milihnya yang di bawah aja. Kalau ke atas tuh agak repot ya. Sama kayak naik bis yang sleeper itu tumpuk gitu kan, susun. Jadi yang ke atas itu agak repot untuk naik. Nah, dan karena modelnya kapsul, otomatis ini disewakan per room ya, per room, per ruangan. Semua orang bisa ngebooking kamar-kamar ini. Jadi bisa beda-beda orang. Beda-beda orang, mungkin bukan rombongan pun juga bisa ngebooking di sini. Untuk keamanan di sini mengantisipasinya pakai CCTV. Ada CCTV-nya di sini. Kemudian ada aturan-aturannya juga. Please keep noise to a minimum. Jadi nggak boleh berisik di sini, karena kita berbaur dengan penghuni-penghuni kamar yang lain. Nggak boleh ngerokok. Satu bed hanya berlaku untuk satu orang. Tidak boleh bawa makanan dan minuman di dalam karena sudah disiapkan tempat makan di luar. Kemudian dilarang membawa tamu masuk. Ada area CCTV. Tuh, ini aturan yang ada di area kapsul. Ini ada daftar barang juga ya. Barang yang ada atau inventaris yang ada di kamar ini. Barangnya, harganya. Jadi nanti misalnya ada kerusakan barang akibat kesalahan penggunaan, baik kena noda yang tidak bisa hilang ataupun rusak, ada dendanya. Nih. Nah, terus di mana letak loker dan kamar mandinya kalau kayak gini? Kita keluar lagi. Ya, dan pastikan ini dalam keadaan tertutup ya, biar dingin di dalam. Nah, pas di depan pintu kapsul itu adalah letak kamar mandinya. Di sini ada 4 kamar mandi ya. 1, 2, 3, 4. Ada 3 wastafel. Kamar mandinya pun yang 2 itu toiletnya jongkok. Ada bak mandinya. Kemudian yang satunya itu pakai kloset duduk.
Kalau di sini airnya cuma air dingin, nggak ada air panasnya. Kalau di kamar-kamar yang tadi ada air panasnya. Sekarang di mana letak lokernya? Set. Nah, kita ke sini. Ruang ini ada ruang duduk-duduk juga, kayak yang di depan tadi, dan ada lokernya. Nah, ini loker-loker untuk nyimpen barang tamu yang ada di kapsul. Cuma karena ini tempatnya di luar, jadi barang-barangku ya tak taruh di itu aja lah, di tempat tidurnya. Toh juga masih ada space buat tidur. Selain fasilitas-fasilitas penunjang yang tadi tak sebutkan, di sini juga ada fasilitas penunjang yang lain, yaitu musola. Biasanya ini selalu ada sih setiap hotel, pasti ada. Di tempat-tempat umum pasti ada. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah review singkat tentang Hotel Coconut Kediri ini. Unik ya, unik, menarik, terus harganya pun juga terjangkau, cocok untuk transit lah. Untuk pemesanannya, reservasinya bisa via aplikasi kayak aplikasi Biru, terus aplikasi booking hotel itulah pokoknya. Kemudian bisa juga ke hotelnya langsung atau telepon itu di sini. Oh ya, untuk harga-harga yang sudah tak sebutin tadi itu sudah termasuk sarapan. Habis ini kemana lagi? Ikuti terus Adi Jaya Tim Melaku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku. Lagi-lagi di stasiun Kediri. Kali ini aku mau melakukan perjalanan menuju ke Kota Malang dari Kediri, dan aku akan naik kereta yang relatif murah sih, KRD atau kereta Doho ya. Ini adalah kereta lokal dari Surabaya menuju ke Malang tapi via Kediri. Untuk harga tiketnya KA lokal Doho ini dari Kediri menuju Malang cukup 15.000 saja. Karena aku berdua dengan Ari, jadinya 15.000 kali 2, 30.000 dari Kediri sampai Malang. Terus untuk waktu tempuhnya, kalau dilihat di jadwal aplikasi Akses by KAI itu kurang lebih 4 jam lah. Dan kereta yang dari Surabaya menuju ke Malang ini di jadwalnya itu jam 11.38. 11.38 nanti sampai ke Malang itu jam 4 sore atau jam 16. Berarti sebentar lagi itu sudah 35, berarti 3 menit lagi harusnya datang nih kereta dari arah utara, arah Surabaya atau Kertosono menuju ke Malang. Dan yang ada di depanku ini adalah keretanya, kereta Doho dari arah Malang menuju ke arah Surabaya. Ini kayaknya nunggu kereta yang dari utara datang. Antara jalur Kertosono sampai Malang ini bukan double track, jadi harus gantian. Biasanya berhenti di stasiun agak lama kalau kresan dengan kereta yang lain. Oke, dan sebentar lagi kereta yang akan aku naiki datang tepat waktu ya. Terus sekarang aku udah bergeser ke arah pintu keluar, karena gerbong 6 itu ada paling depan kalau dari arah utara. Kalau dari selatan gerbong 6 itu gerbong paling belakang. Nih kereta yang akan aku naiki datang. Kereta aku berhenti, kereta Doho yang arah Surabaya berangkat.
Wah, logonya beda sama yang arah Surabaya. Ini pakai logo CC2030202 Depo Indo SDT ngelirang ya. Oke, ini kereta 6 pas banget di depanku. Untuk seatnya aku di 12D dan 11D. Sini yang AB, sini yang DE. 11 kosong padahal, tapi tadi di aplikasi penuh. Iki ya, sini ya, 11D. Konfigurasi seatnya itu 23. Setelah kurang lebih 2 menit berhenti, kereta api lokal Doho ini diberangkatkan dari stasiun Kediri. Sebenarnya aku naik kereta api ini terpaksa ya. Kenapa terpaksa? Yo karena duitku mepet, dan komuter lain Doho ini adalah alternatif termurah menuju ke Malang dari Kediri ini. Jadi sebenarnya aku tuh ke Malang pengennya naik bis aja dari Kediri. Cuma kalau naik bis budgetnya lebih tinggi ya, kurang lebih 25.000 sampai 35.000 lah dari Kediri ini sampai ke Malang, dan cuma sampai terminal Landung Sari itu yang notabene masih jauh, lumayan jauh dari kota Malang. Sementara kalau naik kereta api ini kita bisa turun pas di tengah kota Malang, dimana daerah yang akan aku tuju ini di sekitaran stasiun Malang kota. Jadi lumayan menghemat budgetku sih. Oh, seperti ini. Bersih juga sih, pakai WC duduk ya, kloset duduk. Wah, terselorone nek gini. Sepure jos ya. Terus untuk komuter lain Doho ini titik pemberhentiannya itu banyak banget. Jadi setiap stasiun yang dilewati itu pasti berhenti, sekecil apapun, untuk menaik turunkan penumpang. Apalagi kalau crash atau disusul sama kereta lain yang lebih cepat atau lebih utama ya. Ya namanya juga ini kereta ekonomi yang paling ekonomi ya. Meskipun menurutku ini adalah kereta paling ekonomi, tapi fasilitas penunjang dan standar keamanannya samalah dengan kereta-kereta api yang lain. Seperti yang terlihat di sini ada kotak P3K dan juga ada APAR. Oke, untuk pemberhentian pertama ini adalah di stasiun Ngadiluih. Ngadiluih ya, itulah stasiunnya. Aku juga nggak hafal daerah-daerahnya di Jawa Timur ini. Tapi yang jelas ini stasiun pertama setelah stasiun Kediri. Untuk pemandangannya di sini juga lumayan bagus ya. Di sebelah itu ada gunung. Gunung apa ya? Nanti tak carilah di Google. Itu namanya gunung apa tuh di sebelah barat dari stasiun Ngadiluih ini.
Nah, setelah kereta api lewat, tak lihat kok ada petugas kereta api di dalam stasiun tuh ngongkek-ngongkek sesuatu ya. Apa menaik turunkan kayak tuas gitu loh. Itu sebenarnya tuas apa sih? Soalnya kalau tak lihat di stasiun-stasiun tuh selalu ada seperti itu. Kepalanya masinis juga terlihat metunggul ya, atau nongol di kepala loko, menunggu isyarat kapan kereta ini diberangkatkan kembali. Nah, dan untuk kereta api ekonomi sekarang pun juga sudah ber-AC. Nggak seperti kereta api ekonomi zaman dulu ya, yang pakai kipas angin. Ada yang berfungsi normal, ada yang mati, atau bahkan juga ada yang cuma gedek-gedek aja. Tapi untuk kereta api ekonomi sekarang sudah pakai AC semua. Dan modelnya AC split. Ada 6 buah AC di setiap gerbongnya. Terus ada rak besinya di kanan dan kiri untuk tempat tas atau barang. Setengah 1 sampai di stasiun Tulungagung. Tadi pas tak lihat di jendela itu banyak banget penumpang yang naik dari sini. Nggak sempat kerekam tadi, salah pencet jadinya kamerane nggak ngerekod. Tapi yang jelas dari Tulungagung ini banyak yang naik. Berarti bener, tadi sih dari Kediri masih kosong. Kayaknya sih dari sini atau Blitar nanti mulai full kayaknya ya. Oh iya, besok beliin ya. Tantang aku nggak mau. Yang ada karena gulung-gulung kisah ketiwa. Gulung-gulung rame. Karena sampai sejauh ini masih kosong seat depanku, tak pakai buat selonjoran aja, maaf ya. Tak pakai buat leg rest dan foot rest ceritanya, mau tidur soalnya. Oke, tak tidur dulu ya, ngantuk biar matanya pedes. Tadi malam lumayan lelean soalnya. Jam 13.17 sampailah di stasiun Blitar. Ini termasuk stasiun yang gede juga. Tadi ya banyak juga yang naik dari sini. Tuh mulai penuh tempat duduknya. Tadi aku duduk di tempat yang masih kosong, tapi sekarang sudah ditempati orang. Jadi aku balik ke seatku yang semula sesuai dengan tiket. Kementerian Doha kali ini kami menjaga berbagai pilihan spesial, antara lain pop mie rasa ayam, nasi uduk, nasi goreng, nasi ayam geprek, mie bakso enak, cuanki, dan beberapa menu makanan lainnya yang masih tersedia. Nikmati pula hangat serta khasiat dari minuman kami seperti kopi hitam,
teh panas, cappuccino, coklat panas, wedang wu, wedang sriracha lemon, dan wedang caca geprek. Minuman dingin yang tersedia antara lain fruity dan teh pucuk harum. Untuk posisi kereta makan, berita tepat di belakang ekonomi 4 dan di depan ekonomi 3. Sekali lagi, untuk posisi kereta makan, berita tepat di belakang ekonomi 4 dan di depan ekonomi 3. Untuk kemudian pembayaran bisa melalui tunai ataupun non tunai, seperti GoPay, Linkaja, Shopee, Mobile Banking, serta kris lainnya. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia, dan selamat menikmati perjalanan bersama kereta api komuter lain dahulu. Nah, lumayan penuh, akhirnya aku balik ke seatku lagi nih. Aku udah balik ke seatku dan depanku adalah Ari, yang dimana sutangnya alias kakinya itu panjang, jadinya dengkul sama dengkul beradu ini. Dengkul mepet guys. Paling untuk ngakali gantian sama Ari. Aku rada begagah kakinya dimasukin sini, atau mungkin kebalikannya, dia agak ini, aku yang masukin sini gitu. Dengkul mepet ya, resiko sepur ekonomi lah. Karena kamera atau HP baterainya sudah lowbat dan colokan listrik di gerbong penumpang sudah full, aku pun jalan-jalan di dalam kereta dan menemukan tempat yang kosong itu di Reska. Ya wis, HP atau kameraku tak cas di sini aja. Menemukan pemandangan yang lumayan bagus itu setelah stasiun Pogajeh ya, melewati jembatan yang kalinya tuh dalam banget ke bawah kayak jurang gitu. Terus nanti juga akan melewati Bendungan Karangkates dan juga waduknya. Terus kita akan melewati terowongan juga. Ada 2 terowongan di jalur ini, terowongan Karangkates 1 dan terowongan Karangkates 2. Wah, ini yang namanya Bendungan Karangkates kayak. Berarti sebentar lagi masuk terowongan nih. Yes, bener. Berapa kali masuk terowongan, Mas? Di sini berapa kali masuk terowongan? Ini terakhir. Oh, 2 kali. Tapi kalau sebelah sini bisa ngelihat waduk nggak sih, Mas? Iya, sebelah sini ada. Kelihatan nanti? Iya, iya. Oh, kelihatan. Relasi Blitar Surabaya yang malam akan tiba di stasiun Sumber Pucuk. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Sumber Pucuk, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri.
Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang terputar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Diinformasikan bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Malang Kota Lama yang saat ini berada di kereta 1, 2, dan 3, dipersilakan bergeser ke depan sampai kereta 4 guna kemudahan akses turun Anda di stasiun Malang Kota Lama. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Malang Kota Lama. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Malang Kota Lama, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Mohon perhatian, sesaat lagi, kereta komuter lain Penataran, relasi Blitar-Surabaya via Malang, akan tiba di stasiun Malang. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Malang, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Saat ini, Anda telah tiba di stasiun Malang. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Malang, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Mari kita turun. Diceluk Mas Hari mau adit sayuti ya. Deh. Ngerti wae lho sampean. Hati-hati. Nggih, Mas. Mek njun kene to. 12 di Banyuwangi aku. Banyuwangi. Iya, Lanjut. Alhamdulillah sampai stasiun Malang Kota. Kayaknya ada pergantian masinis ya, pergantian sopir keretanya, driver keretanya. Soalnya tadi ada mas-mas yang turun, mas-mas ya, masinis. Pakai seragam tadi dari situ, terus ada yang naik dari bawah ke dalam lokomotifnya. Oh, gue sing tak tumpaki wingi kae.
sudah finish Adit Sayuti melakukan kali ini dengan kereta api Doho dari Kediri sampai Malang Kota. Ini aku naik kereta komuter lain terpanjang ya, terpanjang rutenya, keretanya tapi terpanjang rutenya. Karena dalam sekali jalan itu dari Surabaya sampai Surabaya lagi itu bisa ditempuh dalam waktu 9 jaman. Tegak-tegak klub Kebak Sisan. Tadi penuh dari Blitar sampai ke sini. Terus dari Malang Kota sampai Surabaya kayaknya juga banyak tadi, penuh banget. Untuk keluar dari stasiun Malang Kota ini ada 2 alternatif jalannya. Ada yang keluar via terowongan, ini lewat sini, turun, bisa ke kanan bisa ke kiri. Malang Kota Baru ke kiri, Malang Kota biasa ke kanan. Terus ada lagi lewat atas, lewat eskalator. Karena gawanku lumayan oke dan aku puasa, mending lewat atas saja. Yuk lewat atas yuk. Ini adalah eskalatornya ya, yang lewat atas. Tapi kok disilang semua, berarti nggak jalan ini, apa gimana ya? Wah, bener ora jalan. Eskalatornya ora jalan, jadi harus jalan kaki ke atas. Ya Allah. Iya ini Ki, kok gede aku. Oke, karena tujuanku adalah menuju ke Hotel Morina, Jalan Dr. Cipto, aku ke arah kanan. Setelah ini adalah wayahe leren dulu sebelum besok melanjutkan perjalanan lagi. Kemana? Pokoknya ikuti terus Adit Sayuti melaku-melaku. Matur sudah nonton, matur sudah like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Adit Sayuti melaku-melaku selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.